Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin bercerita tentang dongeng sejarah asal-usul nama Banyuwangi. Banyuwangi yang ada di Provinsi Jawa Timur. Bagaimana kisah atau dongengnya? Silakan disimak berikut ini. Di kawasan ujung timur Provinsi Jawa Timur terdapat sebuah kerajaan besar yang makmur. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang terkenal bijaksana. Sang raja mempunyai seorang putra bernama Raden Banterang. Raden Banterang adalah pemuda yang gagah berani. Ia juga senang dan lihai dalam berburu. Aku akan pergi berburu ke hutan hari ini. Persiapkan semua peralatan yang dibutuhkan, kata Raden Banterang, memerintah para abdinya. Segala peralatan berburu pun disiapkan. Setelah persiapan selesai, Raden Banterang pun segera bergegas ke hutan, diikuti oleh beberapa pengiringnya. Ia memasang mata dan telinganya baik-baik. Dilihatnya sekeliling hutan yang rimbun itu. Siapa tahu ada hewan buruan yang lewat di sekitarnya. Raden Banterang berjalan memasuki hutan. Ia mengendap-endap sendirian. Para pengawalnya mengawasi dari kejauhan. Ketika ia berjalan sendirian itulah ia melihat seekor kijang yang tampak cantik. Ia tertarik dengan kijang itu dan ingin memburunya. Tapi kijang itu lari begitu cepat masuk ke dalam hutan. Tanpa pikir panjang, Raden Banterang berlari mengejar kijang itu. Ia tidak sadar kalau ia terpisah dari para pengiringnya. Kemana perginya kijang tadi? Raden Banterang kehilangan jejak buruannya ini. Meski sudah kehilangan jejak, namun ia masih bertekad untuk terus mencarinya. Raden Banterang pun menerobos hutan semakin jauh. Ia membuka semak belukar dan melewati pepohonan rimbun. Namun hewan buruannya tetap tidak ketemu. Raden Banterang kemudian melihat sebuah sungai di dalam hutan itu. Air sungai ini sangat bening. Karena sedang haus, ia pun meminum air sungai itu. Air sungai ini sangatlah segar, kata Raden Banterang. Dahaganya pun segera hilang. Setelah puas minum, Raden Banterang pun memutuskan untuk kembali. Namun, baru beberapa langkah ia berjalan, langkahnya terhenti. Raden Banterang terkejut melihat seorang gadis yang cantik jelita berdiri di dekatnya. Raden Banterang heran karena ada seorang gadis yang sangat cantik di tengah hutan. Jangan-jangan dia adalah setan penunggu hutan ini, pikir Raden Banterang. Karena penasaran, ia lalu mendekati gadis itu. Apakah engkau manusia? Jangan-jangan engkau penunggu hutan ini? Tanya Raden Banterang perlahan. Saya hanyalah manusia biasa, sama seperti Kakanda, jawab gadis cantik itu sambil tersenyum. Mengetahui sang gadis adalah manusia biasa, Raden Banterang kemudian memperkenalkan diri. Gadis itu pun menyambut Raden Banterang dengan baik. Saya adalah Surati, putri dari kerajaan Kelungkung. Ayah saya telah gugur karena serangan musuh. Ia berusaha mempertahankan mahkota kerajaannya, tapi kerajaan kami pada akhirnya dikuasai oleh musuh. Karenanya aku terpaksa lari ke hutan untuk menyelamatkan diri. Gadis itu menceritakan tentang dirinya. Raden Banterang merasa iba mendengar kisah putri Raja Kelungkung ini. Ia pun memutuskan untuk menolong Surati.
Diajaknya Surati pulang ke istananya. Selama tinggal di istana, Surati sangat rajin dan terkenal baik. Kecantikan dan tutur lembut putri Raja Kungkung ini rupanya diperhatikan oleh Raden Banterang. Raden Banterang yang jatuh hati pada Surati lalu meminangnya. Mereka pun menikah dan hidup dengan bahagia. Suatu hari, Surati berjalan-jalan keluar istana. Ketika ia sedang sendirian, ada suara seorang laki-laki yang memanggil namanya. "Surati, Surati," seru lelaki itu. Lelaki itu tampak kusut, pakaiannya compang-camping dan tampak kotor. Surati lalu mengamati wajah lelaki itu dalam-dalam. Ia pun kaget karena ternyata lelaki itu adalah kakak kandungnya sendiri. Ia bernama Rupaksa. "Kau mengingat kakakmu ini, Surati," kata Rupaksa. Rupanya Rupaksa datang dengan maksud buruk. Ia mengajak adiknya itu untuk membalas dendam. Ia bercerita kalau Raden Banteranglah orang yang telah menewaskan ayah mereka. Surati terkejut mendengar ucapan kakaknya ini. Namun, ia juga telah banyak berutang budi pada Raden Banterang. Rupaksa meminta Surati untuk menghabisi nyawa Raden Banterang. Namun, Surati tak sampai hati melukai suaminya. Ia menolak permintaan kakak kandungnya ini. Mendengar adiknya menolak permintaannya, Rupaksa marah. Namun, sebelum pergi, Rupaksa menyerahkan ikat kepala kepada Surati sebagai kenangan darinya. "Simpan ikat kepala ini di bawah tempat tidurmu," Rupaksa berpesan sambil menyerahkan ikat kepala putih miliknya. Setelah menyerahkannya, Rupaksa pun pergi. Surati pun kembali ke kamarnya dan meletakkan ikat kepala dari kakaknya tadi. Namun kejadian ini tidak dia ceritakan pada suaminya. Kala itu Raden Banterang sedang asik berburu di hutan. Tiba-tiba ia melihat seorang lelaki sedang berdiri di tengah hutan. Lelaki itu berpakaian compang-camping. Perlahan, lelaki itu menghampiri Raden Banterang. Setibanya di dekat Raden Banterang, ia pun berkata, "Tuanku, izinkanlah hamba menyampaikan sesuatu pada tuanku." "Apa itu? Katakanlah," kata Raden Banterang. "Hamba hendak memberitahukan bahwa keselamatan tuan sedang terancam. Istri tuan sendiri yang berencana membahayakan tuan," kata lelaki itu. "Jika tuan tidak percaya, tuan bisa melihat di bawah tempat peraduannya. Tuan akan menemukan ikat kepala putih milik lelaki yang dimintai tolong untuk menghabisi tuan," jelasnya. Setelah mengatakannya, lelaki itu tiba-tiba menghilang secara misterius. Raden Banterang masih terkejut mendengar ucapan lelaki berpakaian compang-camping itu. Ia pun segera kembali ke istana untuk memeriksa kebenaran dari ucapan lelaki itu. Betapa terkejutnya Raden Banterang ketika ia benar-benar menemukan ikat kepala putih di bawah tempat tidur istrinya. "Jadi benar apa kata lelaki misterius di hutan tadi? Kamu ingin menghabisiku, bukan?" kata Raden Banterang menuduh istrinya. "Ini buktinya. Kamu meminta tolong pada lelaki pemilik ikat kepala ini. Begitukah balasanmu terhadapku?" Lanjut Raden Banterang membentak istrinya. "Kakanda, jangan asal tuduh. Adinda sama sekali tidak ada niat buruk seperti itu. Apalagi meminta tolong pada seorang lelaki," jawab Surati lirih. Ia berusaha membela diri, tapi sayang Raden Banterang telah dipenuhi amarah. Ia kecewa pada istri yang dulu pernah ia tolong di hutan. Raden Banterang bahkan berpikir untuk mencelakakan istrinya.
Ia membawa istrinya ke tepian sungai dan berniat menenggelamkannya. Bahkan lelaki berpakaian compang-camping di hutan tadi lebih baik darimu. Berkat dia, aku selamat dari niat jahatmu, kata Raden Banterang pada istrinya. Mereka sudah berada di tepian sungai. Sebelum Surati diceburkan ke sungai tersebut, Surati menceritakan bahwa lelaki berpakaian compang-camping itu adalah kakak kandungnya bernama Rupaksa. Rupaksalah yang berniat menghabisinya dan dia pula yang memberi Surati ikat kepala. Surati berusaha menjelaskan semuanya, tapi Raden Banterang tetap tidak percaya. Baiklah Kakanda, Adinda rela mati demi keselamatan Kakanda. Lihatlah air sungai yang keruh dan berbau busuk ini Kakanda. Apabila air sungai ini berubah menjadi bening dan harum baunya, berarti Adinda tidak bersalah. Jika tidak terjadi apapun, Kakanda dapat percaya kalau Adinda memang bersalah, kata Surati. Namun Raden Banterang menganggap bahwa ucapan Surati ini mengada-ngada. Ia pun semakin marah. Diambilnya keris yang terselip di pinggangnya. Bersamaan dengan itu, Surati segera melompat ke tengah sungai. Dengan cepat, tubuh Surati menghilang di dalam sungai yang keruh itu. Beberapa saat kemudian, keajaiban terjadi pada sungai itu. Benar saja, bau harum merebak di sekitaran sungai. Sungai itu pun berubah menjadi bening. Melihat kejadian ini, Raden Banterang terkejut. Ia berseru dengan suara yang gemetar. "Istriku tidak berdosa," serunya. "Air ini harum dan bening." Raden Banterang sangat menyesal akan sikapnya. Ia sudah tega menuduh istrinya yang begitu setia padanya. Akan tetapi, ia tidak bisa menghidupkan kembali istrinya. Ia pun hanya bisa menyesali kebodohannya. Sejak saat itulah, air sungai itu berubah bening dan harum. Dalam bahasa Jawa, sungai itu disebut Banyuwangi, yang artinya air yang harum baunya. Nama Banyuwangi pun kemudian menjadi nama kota Bayuwangi yang kini kita kenal. Nah, itu ya dongeng atau cerita asal mula nama Banyuwangi, kota atau kabupaten yang ada di Jawa Timur saat ini. Mudah-mudahan cerita ini ada manfaatnya bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Silakan simak cerita dongeng legenda lainnya yang ada di channel Boring Vlog ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.